Yes, Xiaolei, we will start with the question and answer session, Xiaolei. Yes. And then, So we will start the program by saying Namo Tassa 3 times. Yeah. yes. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. The first question from the yogi. The first question goes, this is my first time practicing Vipassana. It's hard to see the rising falling. The more I want to observe, my abdomen becomes tense. How to overcome it? Ini ada pertanyaan dari salah seorang yogi. Pertanyaannya adalah, saya baru pertama kali belajar meditasi untuk menyadari kembang kempisnya perut sulit sekali. Semakin saya amati, perut ini menjadi tidak nyaman atau sakit. Bagaimana caranya? Terima kasih. So in Vipassana, yeah, like it has been explained, Jatapakata Vipassana Biniveso, meaning one should observe the object that is most prominent. For most of the people, rising and falling of the abdomen is obvious. But for some people, they might have problem noting rising, falling. If they have been practicing other methods before, or if they have been doing breathing exercises, focusing the mind on the rising, falling might not be obvious, or one doesn't feel the rising, falling at the abdomen. Pada latihan meditasi Vipassana ini, bagi orang, pada umumnya orang mengamati objek yang dominan. Pada kebanyakan orang, mereka bisa mengamati gerakan kembang dan kempisnya perut dengan jelas. Tetapi untuk beberapa orang, mungkin mengalami persoalan di dalam melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempisnya perut. Terutama bagi mereka yang sudah mempraktekkan metode lain atau melakukan latihan pernafasan. Sehingga fokus pada gerakan kembang dan kempisnya perut ini tidak jelas. Orang tidak bisa melihat pergerakan yang ada di perutnya. So please keep the body straight, yeah. Keeping the body straight, not too stiff, not too relaxed. Breathe normally, focus your mind on the abdomen. Note rising, falling, rising, falling. Keep full attention on the abdomen. Direct your mind onto the abdomen. Put effort so that the noting mind
will reach the abdomen. And note rising, falling. If rising, falling is not clear, you can put your palm of your hand Para yogi at harus the abdomen Maaf, and note bagi mereka yang tidak rising, bisa falling. melihat gerakan kembang dan kempisnya perut ini, Calido Caru mengatakan silakan untuk duduk menegakkan tubuh, tidak tegang, tetapi tidak santai. Bernafaslah secara normal, kemudian melakukan pengamatan gerakan kembang dan kempis ini. Arahkan perhatian Anda ke area perut. Kesadaran diarahkan ke area perut dan mengerahkan usaha untuk mengamati gerakan kembang dan kempisnya. If rising, falling is not clear, you can put your hand on the abdomen and note rising, falling. Ketika gerakan ini tidak jelas, maka Anda bisa meletakkan tangan Anda di atas perut, kemudian rasakan dan amati sebagai kembang kempis. And still, if the rising, falling not clear, one can be noting, sitting, touching. Be mindful of the whole body sitting, your legs crossed, your upper body upright. Keep the awareness on the whole body as a whole, sitting, touching between the buttock and the cushion, touching, sitting, the two hands touching as touching. So in this way, one can be noting, sitting, touching, sitting, touching. Jika gerakan kembang dan kempisnya perut ini tidak jelas, Anda bisa melakukan pengamatan dengan duduk sentuh. Duduk ini adalah untuk seluruh tubuh Anda, tubuh bagian atas tegak, kemudian duduk dengan bersilang kaki. Sadari keseluruhan tubuh ini. Kemudian sentuh, ini adalah sentuhan bagian tubuh, dalam hal ini pantat dengan matras, atau bisa juga sentuhan di antara dua tangan Anda. Lalu Anda bisa melakukan pengamatan sebagai duduk sentuh. So can the yogi try that? Apakah yogi memahami itu? Untuk yogi penanya, ya, bisa memahami. Yes, Yali. Is sitting touching clear to the yogi? Bisa mengamati dengan duduk sentuh yogi? Ya, yes. So she practiced with the sitting touching, because the rising and falling was hard for her. Yes. So she can be noting, sitting, touching. And if rising, falling become clear, she can note rising, falling. And if she cannot find rising, falling, note sitting, touching. And if rising, falling become clear again, note rising, falling. Yeah. Jadi yogi bisa melakukan pengamatan dengan duduk sentuh. Jika gerakan kembang dan kempis ini kemudian terasa jelas, yogi harus pergi ke gerakan kembang dan kempis ini. Ketika gerakan kembang dan kempis ini menjadi tidak jelas lagi, yogi harus kembali ke duduk sentuh lagi. Ketika terasa ada gerakan kembang kempis lagi, yogi harus kembali ke gerakan kembang kempis. Yeah. Yes. So rising, falling only when it is clear, note rising, falling. Otherwise, note sitting, touching, sitting, touching. And if other objects
that come obvious, such as pain, go on to note them. Come back to either rising, falling, or sitting, touching. If the mind gets distracted, note thinking. Come back to sitting, touching, or rising, falling. Ketika gerakan kembang dan kempis itu menjadi jelas kembali, silakan mengamati gerakan kembang dan kempis. Kalau tidak, amatilah duduk sentuh. Ketika ada objek lain yang jelas atau dominan, objek tersebut harus diamati atau dicatat. Setelah itu kembali lagi ke kembang kempis atau duduk sentuh. Apabila kesadaran terganggu, misalnya ada pikiran, pada saat itu harus diamati sebagai berpikir. Setelah itu kembali lagi ke duduk sentuh atau kembang kempis. And also during the period of walking meditation, be mindful every step, right, left, lifting, placing, moving, placing. Be mindful every step. When she come to the end of the line, standing, wanting to turn, turning. In this way, be mindful of every step, be mindful of every activity. After walking meditation, when she goes back to the sitting place, be mindful of all the steps, standing, wanting to sit, sitting, bowing. Please do them mindfully so that if there is good walking meditation, it is a support to the sitting meditation. And she can focus the mind on the rising, falling, or sitting, touching as the primary object. Demikian pula pada waktu melakukan meditasi jalan, yogi harus berperhatian murni terhadap setiap langkah yang dilakukan. Kanan, kiri, atau angkat, letakkan, atau angkat, dorong, letakkan. Di ujung jalur jalan, yogi harus melakukan pengamatan terlebih dahulu sebagai berdiri. Kemudian ketika akan berputar, ingin berputar, lalu berputar. Setelah itu melanjutkan jalan lagi. Dengan begitu, setiap langkah atau setiap tindakan yang dilakukan harus dilakukan dengan berperhatian murni. Pada waktu meditasi jalan sudah selesai dan akan melakukan meditasi duduk, yogi harus menuju ke tempat meditasi duduk dengan langkah tetap berperhatian murni. Lalu amati, setelah sampai di tempat untuk meditasi duduk, amati sebagai berdiri, kemudian ingin duduk, lalu waktu bersujud, diamati juga. Bersujud, lakukan semuanya dengan berperhatian murni. Jika Anda bisa melakukan meditasi jalan dengan baik, ini akan menjadi pendukung bagi Anda untuk melakukan meditasi duduk. Anda kemudian memfokuskan perhatian Anda pada gerakan kembang kempis atau duduk sentuh sebagai objek dasar Anda. Okay. Yes, Sally. Yes. The second question, is it allowed not to use labeling in every phenomena of nama rupa that we are observing? Is it okay just being aware of it?
Labeling makes the yogi think and miss the momentum at the time of giving that label. Baik, ini ada pertanyaan yogi lain. Pertanyaannya adalah, bolehkah tidak usah menyebut label dalam setiap fenomena nama rupa yang sedang dihadapi, melainkan cukup disadari secara mendalam saja, sesuai kemampuan masing-masing yogi tentunya. Memberi label membuat yogi berpikir dan kehilangan momen saat memberi label tersebut. I would like to explain with an example. We write on exercise books. In the exercise book, there are lines to guide so that the sentences we write will be straight. So if there are no lines in the exercise book, the sentences might not be straight. Sometimes it go up or it go down, or the sentences we write might be crooked. In order not to make this happen, like sentences crooked, go up and down, that's why in the exercise book, there are lines to guide so that we can write on these lines and the sentences we write will be straight. Kyalido Charu akan memberikan penjelasan dengan contoh. Ketika kita menulis di buku latihan kita itu memiliki garis atau bergaris. Ketika kita menuliskan kalimat, kita harus mengikuti di garis tersebut supaya tulisannya lurus. Jika tidak ada garis, maka kalimat yang dituliskan itu tidak bisa lurus. Kalimat itu yang dituliskan bisa naik, bisa turun. Kalimat menjadi tidak rapi. Kemudian, supaya tidak terjadi seperti itu, kalimatnya ditulis naik atau turun, maka di buku yang ada diberikan bergaris untuk sebagai pembimbing. Sehingga seseorang bisa menulis di atas garis itu, sehingga yang dituliskan menjadi lurus. In the same way, when we do meditation, we make labels so that it will be guided onto the object that we are noting, to help us so that our mind will be concentrated on the object that we are noting. Begitu juga ketika kita melakukan meditasi, kita melakukan pelabelan atau pemberian nama ini sebagai bimbingan agar bisa sampai pada objek yang akan diamati. Untuk membantu kesadaran bisa berkonsentrasi pada objek yang akan diamati. That's why in the beginning of the practice, we need to note the object with labels such as rising, falling, sitting, touching, so that our mind will not be distracted on other objects. Oleh karena itu, pada waktu kita mulai praktek, kita harus melakukan pencatatan atau pengamatan terhadap objeknya. Dengan memberikan label sebagai kembang, kempis, duduk, sentuh,
agar kesadaran ini tidak terganggu menuju ke objek yang lain. Even though we are making the label, it should not just be like words in the mind, but as we know the object, not only the label, but the mind should be fully on the object that has been noted. The mindfulness, concentration must fully be on the object that has been noted. Meskipun kita melakukan pelabelan atau pemberian nama, tetapi janganlah hanya berhenti pada kata-kata saja. Ketika kita melakukan pencatatan atau pengamatan terhadap objeknya, tidak hanya nama itu saja, tetapi kesadaran yang mengamati harus juga ada pada objeknya. So this label, keep it simple. If it is thinking, just note it as thinking, rather than if you are finding for the word, whether it is a reflection or remembering or whatever. If you think that it takes time away, choosing labeling is taking time away. Just make it simple. Just note it as thinking, rather than whether you are planning or reflecting or whatever. Yeah. So keep it simple. Also, when you are doing your daily activity, you can make simple label, moving, or if you are at a loss of word, you can just note labeling, moving, and so on. Jadi, pelabelan atau pemberian nama ini gunakanlah yang sederhana saja. Misalnya dengan pada waktu berpikir menggunakan kata-kata berpikir. Pada saat itu di dalam pikiran, misalnya ada rencana, kemudian ada renungan atau ingatan, kalau Anda menganggap bahwa itu memerlukan waktu untuk menggunakannya, maka gunakanlah saja yang sangat sederhana, yaitu dengan pikir ketika muncul misalnya rencana, refleksi, atau yang lain-lainnya. Demikian juga ketika Anda melakukan kegiatan sehari-hari. Anda bisa melakukan pengamatan terhadap gerakan-gerakan itu secara sederhana, misalnya dengan melakukan pencatatan sebagai gerak. But one should make sure that there will not be gap between the mindfulness. It is most important not to have gap in between mindfulness. It is important not to miss or not to fail to note objects. Jadi yang penting harus diyakinkan bahwa tidak ada jeda dalam perhatian murni kita. Ini sangat penting sekali bahwa perhatian murni itu harus selalu bersama objeknya, tidak boleh ada jeda. As the mindfulness and concentration becomes continuous and strong, one comes to discern the nature, characteristics that is in the object. So the nature, the characteristic of paramattha that is in the object become obvious to the yogi who is mindful continuously, who is concentrated continuously. And when this mindfulness and concentration becomes strong, yogi comes to discern the paramattha itself, discerning the nature, the characteristic of the paramattha
in the object that has been noted. Ketika perhatian murni dan konsentrasi ini bisa terjadi terus-menerus dan bisa bertambah kuat, maka seseorang yang melakukan pengamatan tadi bisa melihat sifat atau ciri-ciri dari objek yang diamatinya. Sifat paramata dari objek yang diamatinya akan menjadi jelas bagi yogi yang bisa terus-menerus mengerahkan perhatian murninya. Ketika perhatian murni dan konsentrasi menjadi kuat, maka yogi bisa membedakan melihat paramata ini. Yogi bisa membedakan melihat sifat dan ciri-ciri dari objek yang sedang diamatinya. When mindfulness and concentration strong, panya also develops. And when knowledge becomes quite strong, yogi discerns the paramata itself. When paramata prevails, the concept falls away. This happens when the practice is strong. Ketika perhatian murni dan konsentrasi menjadi kuat, maka kebijaksanaan akan berkembang. Dengan kebijaksanaan yang kuat ini, yogi akan bisa melihat, memahami paramata. Ketika paramata ini terbuka baginya, maka semua kepalsuan tersingkirkan. Ini hanya bisa terjadi pada saat praktek dilakukan dengan kuat. When the knowledge is strong, yogi sees the paramata. Yogi notices the paramata itself. So when the paramata emerges, when paramata emerges, panyati submerges. Label is the name concept. It is panyati. But when knowledge becomes strong, noticing the paramata itself, the name concept automatically falls. This happens when the knowledge is strong. It is automatic. Ketika pengetahuan menjadi kuat, maka yogi bisa melihat, memahami paramata ini. Ketika paramata ini menjadi kuat, dengan sendirinya panyati ini akan memudar, akan lenyap. Pelabelan atau label itu hanyalah panyati. Ini dengan sendirinya akan runtuh, label akan runtuh. Dengan pengetahuan yang kuat, maka yogi akan melihat paramata. Label dengan sendirinya lenyap, hilang melalui pengetahuan yang kuat. At the stage when the yogi is discerning a complete plus of fast arising and passing away, fast arising and passing away. When the yogi gets to that level, the objects arising, passing away are so quick that there is no time to put label. In that case, yogi can simply observe these fast arising, passing away of the object without labeling. If there is no time to note, some objects that arise so fast, by the time you notice it, they are gone already. No time to label. In that case,
if there is no time to label because the objects are very fast, you can just observe it with the mind. Pada tingkat di mana pengetahuan yogi telah kuat, telah muncul, di mana yogi bisa melihat kemunculan dan lenyapnya fenomena, maka pada saat yogi sampai pada tahapan itu, objek yang muncul itu dengan begitu cepat berlalu, sehingga tidak ada waktu baginya untuk memberikan penamaan atau label. Jika hal itu terjadi, yogi bisa melepaskannya. Karena yogi pada saat itu melihat objeknya demikian cepat berlalu. Sehingga tidak bisa memberikan label karena tidak ada waktu untuk itu. Objek tampak, begitu ia menyadari ternyata objek itu sudah tidak ada. Sehingga tidak ada waktu untuk memberikan label karena objeknya sangat cepat. Jika sudah sampai pada tahapan ini, maka yogi bisa hanya mengamatinya saja. So that means in the later part of the practice, when the knowledge becomes strong, discerning fast arising, passing away of the object, and noticing the paramattha itself, then the name concept automatically drops. When that happens, yogi just be mindful of the object. So the answer is, when the knowledge is strong, when vipassana knowledge is strong, labeling, the name concept automatically drops. In that case, yogi notes the object without label, so that one can keep pace with the fast arising, passing away of the object. There is no time to label it because they are so fast. In that case, it is okay. Jadi artinya adalah ketika pengetahuan menjadi semakin kuat, ketika yogi mampu menyadari muncul dan lenyapnya segala sesuatu, memahami paramattha, maka pada saat itu label atau penamaan itu dengan sendirinya runtuh. Itu terjadi ketika yogi berperhatian murni terhadap objeknya. Ini adalah jawabannya. Jadi ketika pengetahuan atau pengetahuan vipassana bagi seseorang yogi itu kuat, maka pelabelan atau pemberian nama akan dengan sendirinya lenyap. Jadi pada saat itu yogi mengamati objeknya tanpa memberikan label. Pada saat itu yogi bisa melihat muncul dan lenyapnya dengan objek sangat cepat sehingga tidak ada waktu untuk memberikan label. Jika kasusnya demikian, maka tanpa label boleh. So the answer is, if the knowledge is weak, one has to keep on noting together with the label, rising, falling, sitting, touching, lifting, moving, placing. Yeah. But when the yogi gets to the level of strong vipassana jnana, where rising, passing away becomes so quick, object arise and pass away so quick, paramattha being discerned very strong and fast, that there is no time to label, and also paramattha, see the paramattha itself, while the nama panyati automatically drop. In that case, it is possible.
Jadi jawabannya, ketika pengetahuan masih lemah, maka yogi harus melakukan pengamatan atau pencatatan dengan menggunakan label. Kembang, kempis, duduk, sentuh, angkat, letak, atau angkat, maju, letakkan. Pada saat yogi memiliki pengetahuan vipassana atau vipassana nyana yang sangat kuat, yogi bisa melihat objek muncul dan lenyap dengan begitu cepat. Yogi melihat paramata itu sendiri dengan kuat. Maka pada saat itu tidak ada waktu untuk memberikan label. Yogi akan melihat paramata itu sendiri saja. Panyati atau konsep dengan sendirinya luruh atau lenyap. Does it answer the question? Syalido Caru menanyakan apakah itu menjawab pertanyaan dari yogi yang bertanya karena kebetulan tidak ada nama, menjawab pertanyaan yogi enggak? Ya, menjawab pertanyaan. Tahu ya Susanti ya. Yes, Shali, the yogi understand. Okay. So we go on to yogi number 3. Yeah. What is the meaning of being born as a human being as Dvihetuka and a Tihetuka? Ini ada pertanyaan dari yogi dalam rangkaiannya. Yang pertama adalah apakah yang dimaksud manusia terlahir sebagai Dvihetuka dan terlahir sebagai Tihetuka? So in the Buddhist teaching, at the very moment a person is conceived, at the time of conception, there is rebirth linking consciousness. In Pali, it is called Patisanti. At this time of conception, the rebirth linking consciousness, Patisanti, it arises together with the Cetasika mental factors and also some materiality. So at the moment of conception, Patisanti Citta, it associates with a number of Cetasika, and among the Cetasika are dosa, non-hatred, alobha, non-greed. If only 2 of the roots are present at the time of Patisandichitta, then it is called Vihetuka person. Of course, there are other mental factors, other Cetasika, but only 2 of the roots are dosa and alobha. Then this person is called Vihetuka. And if at the moment of conception, the Patisandichitta has the associated mental factors that includes the 3 roots, alobha, non-greed, adosa, non-anger, amoha, non-delusion, in this case, knowledge, then the person is said to be a Tihetuka person. Sebelumnya mohon maaf ya, ini tidak ngeles atau kalau dikatakan ngeles juga boleh. Terus terang aja saya tidak bisa begitu menangkap suara dari atmosfer ini dan saya berusaha untuk menangkap sebisanya ya. Jadi
mohon maaf kalau terjadi kurang jelas, itu bukan kesalahan dari Shaledo Charu, tapi kesalahan saya tidak bisa mendengar. Shaledo Charu tadi mengatakan, dalam ajaran Buddha, ketika seseorang itu akan terlahir kembali, ada kesadaran penyambung, kesadaran kelahiran kembali penyambung, atau pati sandicita. Pada saat itu, kesadaran penyambung kelahiran kembali ini muncul bersamaan dengan berbagai cetasika atau faktor mental, juga dengan materi. Pada saat kesadaran penyambung itu atau pati sandicita ini berhubungan dengan cetasika yang ada, yaitu misalnya adosa dan aloba. Jika hanya mempunyai dua akar ini saja, pada saat ada pati sandicita, maka disebut sebagai dwihetuka. Karena hanya ada adosa dan aloba, dwihetuka, pada saat kesadaran pati sandicita itu. Ketika pati sandicita itu berhubungan dengan tiga akar, yaitu aloba, adosa, dan amoha, maka orang tersebut dikatakan sebagai tihetuka. So it's a matter of whether at the time of conception, patisandicita, whether it is associating with 3 roots or 2 roots. Yeah. A person born, a person at the time of conception, if associating with 3 roots, aloba, non-greed, adosa, non-hatred, amoha, non-delusion, knowledge. Having knowledge root at the time of patisandicita, this person is bright and intelligent since young. The person can pick up fast. Knowledge also is easier to gain knowledge. Whereas a person who only has 2 roots in the patisandicita, there is no amoha, no knowledge at the time of conception. This person takes time to understand things, but with the determination and viriya, one has to learn, yeah? Not as quick as the tihetuka person. Pada saat terjadinya konsepsi, pati sandicita ini bisa berhubungan dengan 3 atau 2 akar. Pada saat terjadinya konsepsi atau pembentukan, jika seseorang itu terlahir dengan 3, terkonsepsi dengan 3 akar, yaitu aloba, tanpa keserakahan, adosa, tanpa kebencian, dan amoha, tanpa kebodohan atau pengetahuan. Bagi seseorang yang terbentuk, yang mempunyai pengetahuan yang kuat pada saat terjadinya pati sandicita, maka orang tersebut akan mampu belajar dengan lebih cepat. Dia akan mampu belajar pengetahuan dengan lebih mudah. Akan lebih mudah untuk memahami pengetahuan dibandingkan dengan orang yang terlahir dengan 2 akar saja. Jika tidak ada amoha atau tidak ada pengetahuan, ini bagi orang itu akan memerlukan waktu untuk belajar. Tetapi seseorang harus memiliki keputusan yang mantap dan pengerahan usaha
harus tetap belajar. Seperti juga orang dengan 3 akar. The question B is, why a person with Dvihetuka can achieve sainthood in this present life? Kemudian ini penanya tadi melanjutkan dengan mengapa orang yang Dvihetuka tidak bisa mencapai kesucian di kehidupan ini. The answer is because the person let amoha root at the time of conception at Patisandhi Citta. That's why the person is not able to attain path and fruition knowledge in this life. Jawabannya adalah karena orang tersebut kekurangan amoha atau pengetahuan, akar amoha atau akar pengetahuan pada saat terjadinya konsepsi. Oleh karena itu, orang tersebut tidak bisa mencapai pengetahuan sang jalan dan buahnya pada saat ini. But I want to remind you that being born as a Tihetuka person, being born as a having 3 roots since the time of Patisandhi Citta conception, it doesn't mean that the person can attain path and fruition knowledge in this life. Because even if a person is born Tihetuka, it's a matter of whether the person has sada, faith and confidence in the triple chant. It's a matter of whether the person strives with effort in meditation, whether the person notes the object continuously in order to develop sati and samadhi in the practice. So even as a Tihetuka person, the person needs strong sada, faith and confidence, strong determination and viriya, ardent effort in the meditation practice in order to cultivate strong sati and samadhi, that knowledge will develop stage by stage until one reaches the goal of attaining path and fruition knowledge. Tetapi yang terhormat Syaleh mau mengingatkan bahwa seseorang yang terlahir dengan 3 akar, dengan Patisandhi Citta, Patisandhi Winyana yang dengan 3 akar, bukan berarti bahwa orang tersebut pasti akan mencapai pengetahuan sang jalan dan buahnya pada kehidupan saat sekarang ini. Mereka yang terlahir dengan Tihetuka, orang tersebut harus memiliki keyakinan yang mantap pada 3 permata, tiratana. Kemudian dia juga harus belajar dan praktek dengan pengerahan usaha. Harus melakukan pengamatan terhadap objeknya secara terus-menerus untuk bisa mengembangkan sati dan samadhi di dalam prakteknya. Jadi mereka yang dengan Tihetuka juga memerlukan sada yang kuat, kemudian tekad yang mantap, dan usaha yang gigih dalam praktek meditasi mereka, sehingga sati dan samadhi serta pengetahuan pandangan terang bisa berkembang satu persatu sampai akhirnya bisa mencapai pengetahuan sang jalan dan buahnya yang tertinggi.
I want to tell you what really happened about husband and wife during the Buddha time. These two, they were born to rich family. So from the man's side, a rich inheritance, and from the wife's side also a lot of inheritance. They get married to they are not educated because the parents thought they are rich, they don't need education. And after the parents pass away, husband and wife, they are wasting their time drinking, partying, not doing business, not doing any kusala. And when they grow old, they become beggars. They don't even own a house anymore. They become beggars, and they had to beg food from others. Jale akan menceritakan apa yang betul-betul terjadi terhadap pasangan suami istri pada zaman Buddha. Pada waktu itu, pasangan suami istri ini berasal dari keluarga yang kaya raya. Mereka memiliki banyak warisan. Kemudian mereka ini menikah karena orang tuanya berpikir bahwa mereka itu kaya raya, maka mereka menganggap bahwa anak-anak tidak perlu belajar. Sehingga pada akhirnya mereka setelah orang tuanya meninggal, mereka menjalani kehidupan ini dengan bermabuk-mabukan, pesta pora, tidak bekerja, tidak melakukan perbuatan baik apapun. Sehingga pada akhirnya mereka berakhir menjadi pengemis dan bertelanjang kaki. What the Buddha told the bhikkhu is that if these husband and wife, if they practice meditation in the first part of life, the husband could have become an arahat, the wife an anagami. If they didn't practice at the first part of life, if they practice in the middle part of the life, second part of the life, the husband could have become anagami, the wife could have become sakadagami. And if they practice at the third part of their life, husband could have become sakadagami, the wife could have become sotapanna. But because they did not practice, they did not make the effort, they don't have this saddha, faith and confidence in the triple gem, they did not practice, they did not the potential of attaining path and fruition knowledge. So in this case, if they practice at the first part of life, the husband could have become arahat, the wife could have become anagami. That means they were born tihetuka. But because they did not make the opportunity, they did not take the opportunity to practice, they grew old without attaining any path and fruition knowledge. It is such a waste of being born a tihetuka, but not having attained anything. Kemudian Buddha menceritakan, mengatakan kepada para bhikkhu, seandainya suami dan istri itu mereka mempraktekkan meditasi pada bagian pertama kehidupan mereka,
maka si suami akan mencapai tataran arahat dan istrinya mencapai tataran anagami. Jika mereka tidak praktek pada bagian pertama kehidupannya dan praktek pada bagian pertengahan atau bagian kedua kehidupannya, maka si suami akan menjadi anagami dan istrinya bisa mencapai tataran sakadagami. Jika mereka tidak praktek pada bagian ketiga kehidupannya, si suami bisa menjadi sakadagami dan istrinya bisa mencapai tataran sotapati. Tetapi karena mereka sama sekali tidak praktek, mereka sama sekali tidak mengerahkan usaha, tidak memiliki keyakinan pada tiratana, jadi mereka kehilangan potensi untuk mencapai pengetahuan pandangan terang. Jadi mereka praktek, kalau mereka praktek dalam bagian pertama kehidupannya, suami menjadi arahat, istri menjadi seorang anagami. Ini menandakan bahwa mereka terlahir dengan ihetuka. Tetapi mereka tidak menggunakan kesempatan ini, sehingga mereka menjadi tua tanpa mencapai tataran kesucian apapun. Ini sungguh menyia-nyiakan kelahiran dengan tihetuka, karena tidak bisa mencapai apapun. So, Yogi, please do not be thinking whether a person is Dvihetuka or Tihetuka. Rather than thinking about it, what matters most is to have sada, faith and confidence in the practice. Viriya, ardent effort in the practice to cultivate sati mindfulness and samadhi concentration, and to have this mindfulness and concentration continuous in the noting so that it will be strong. One will cultivate knowledge stage by stage until one finally reaches the goal. So one needs to practice according to the guidance and instruction with strong determination, continuity, with full respect, so that one reaches the goal. Most of the people are born Tihetuka. It's just that because they don't make effort, or just that they don't have strong faith and confidence, that they do not attain their goal. So whether one is a Dvihetuka or Tihetuka, do not be thinking about it. We need to make the effort. We need to be practicing continuously, regularly. And Dvihetuka, even if the person doesn't attain one's goal, but the practice, the effort, the practice is not wasted. It will be a strong factor to attain Nibbana fast and quick in the next life. So you have heard from the Buddha's teaching, people just by listening to the Dhamma, they become anagami, arahat. In the case of Pokusati also, because they have practiced before, that's why just by listening to the Buddha's Dhamma, they have been mindfully listening, and then they became anagami, arahat. So to be like that, we need to be practicing hard so that either we attain path and fruition in this life, or if we don't, we still have to keep on practicing so that we can become quickly enlightened in the next life.
If we do nothing, we will not be getting anywhere. Each step we take, for each step we take, we will be becoming closer by one step for each step we take. Jadi, yogi janganlah berpikir apakah terlahir sebagai orang dengan tihetuka ataupun dwihetuka. Yang lebih tepat adalah memiliki sadha, keyakinan di dalam prakteknya, memiliki wirya atau pengerahan usaha yang gigih di dalam prakteknya, dan mengembangkan perhatian murni serta samadhi. Ketika perhatian murni dan samadhi bisa berlangsung terus-menerus dalam melakukan pengamatan, maka orang tersebut akan bisa mencapai pengetahuan pandangan terang satu demi satu sampai akhirnya bisa mencapai tujuan akhir. Dengan memiliki keputusan yang mantap, yang sangat kuat, kemudian memiliki rasa hormat, orang bisa praktek sampai mencapai tujuan akhir. Orang pada umumnya bisa mencapai sampai tujuan akhir. Mereka yang tidak bisa mencapai sampai tujuan akhir dengan dwihetuka memerlukan pengerahan usaha yang gigih dan harus praktek terus-menerus. Walaupun mereka yang dengan dwihetuka ini belum bisa mencapai tujuan akhir, tetapi pengerahan usaha dan praktek yang dilakukannya itu tidaklah sia-sia. Pasti di dalam kehidupan yang berikutnya akan bisa mencapai pencerahan. Anda semua sudah mengerti dari ajaran yang disampaikan oleh Buddha. Banyak yang hanya dengan mendengarkan ceramah dharma dan berperhatian murni, mereka, para beliau itu bisa menjadi arahat. Seperti dalam kasus Puku Sati yang berhasil mencapai tataran anagami sesudah praktek. Ketika Puku Sati mendengarkan ajaran Buddha, beliau mendengarkannya dengan penuh perhatian, berperhatian murni, sehingga Puku Sati bisa mencapai tataran anagami. Untuk bisa seperti itu, kita perlu praktek dengan gigih. Kita harus bisa mencapai, walaupun kita belum bisa mencapainya sekarang, tetapi kita harus tetap praktek. Kita harus selalu berbuat kebaikan, tidak melakukan keburukan, sehingga pada akhirnya kita bisa mencapai tujuan. Setiap langkah yang kita buat itu menjadikan kita selangkah lebih dekat dengan tujuan akhir kita. And the question is, as a householder, is it necessary to observe the 8 precepts all the time to achieve that goal? Dukkha is panchakanda. Panchakanda is dukkha. Yogi with 5 children has a lot of dukkha and hard to achieve that goal. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, sebagai perumah tangga, apakah perlu mengambil 8 sila terus-menerus untuk tujuan tersebut? Dukkha ini pancakanda, dan pancakanda itu dukkha. Yogi, seorang perumah tangga yang mempunyai 5 anak, ini dukkha. Dukkanya berat.
tidak bisa mencapai atau susah mencapai tujuan tersebut. So as a householder, lay person, 5 precepts is the basic. 5 precepts is the basic. If one can keep the 5 precepts clean, one can achieve at least the first part and fruition knowledge if the person try hard. But in the meditation center, 8 precepts is the basic. Di dalam ajaran Buddha dijelaskan bahwa sila yang mendasar, sila dasar adalah Pancasila atau 5 sila. Jika seseorang bisa menjalankan, memegang, atau melaksanakan 5 sila ini dengan murni, maka orang tersebut akan bisa mencapai tataran kesucian yang pertama. Tetapi di center memang paling tidak menjalankan 8 sila. So as a lay person, whether you are taking 5 precepts or 8 precepts, keeping it pure and clean, it will be a good foundation to your meditation practice. Sebagai seorang umat awam, apabila Anda bisa menjalankan 5 atau 8 sila dalam kemurniannya, maka ini akan menjadi dasar atau landasan bagi praktek meditasi Anda. So at home, lay people can keep 5 precepts. In the meditation center, or if one wants to practice meditation, 8 precepts has privileges because not beautifying oneself. It's also a way to get rid of the tanha, yeah? A way to get rid of the attachment on oneself as well as others. Not taking meal in the afternoon, there is more time to practice meditation. Staying away from luxurious bed and sofa. Staying away from the luxury is also support to the practice. If one is too comfortable, it is easier to be attached to the comfort. So that's why 8 precepts is a way of giving up the attachment and luxury so that it is conducive for meditation practice. So as a lay person, keep the 5 precepts clean. Whenever you have time, on Uposatha days, you can observe 8 precepts. That is more conducive to meditation. Ketika Anda berada di rumah, biasa menjalankan 5 sila. Di center atau pada saat Anda mau mempraktekkan meditasi, menjalankan 8 sila adalah jauh lebih baik. Di sana Anda menjalankan 8 sila ini, Anda melepaskan berdandan. Ini bisa mengurangi kemelekatan Anda, bisa mengurangi keserakahan Anda atau nafsu keinginan Anda. Kemudian tidak makan setelah tengah hari, ini juga bisa mengurangi keserakahan. Lalu Anda juga berusaha untuk menyingkir dari kemewahan-kemewahan. Ini semua akan menjadi pendukung bagi praktek Anda. Jika orang terlalu nyaman di dalam kehidupannya, maka akan lebih kuat kemelekatannya. Mempraktekkan 8 sila ini adalah suatu cara untuk melepaskan kemelekatan dan kemewahan.
kemelekatan dan kemewahan itu tidak mendukung pada praktek meditasi. Sebagai umat awam, Anda bisa mempraktekkan menjalankan 5 sila dengan baik. Kemudian jika ada kesempatan, misalnya pada hari-hari Uposatha, Anda bisa menjalankan 8 sila. Itu akan menjadi kekuatan dorongan pada saat Anda mempraktekkan meditasi. A yogi with 5 children has a lot of dukkha and hard to achieve that goal. While the children are in school, you have time while they are in school, so you can use this time for meditation while they are away in school. Yogi mengatakan banyak duka, sulit untuk mencapai tujuan akhir. Charlie mengatakan, dengan banyak anak, pada saat anak-anak berada di sekolah, yogi bisa mempraktekkan meditasi. And meditation can be done at least an hour a day. If you don't have 1 hour, even if it is half an hour or 15 minutes, one can do it, and one tries to save or try to accumulate as much as one can. Sebagai perumah tangga, di rumah bisa bermeditasi, menyediakan waktu setiap hari 1 jam. Misalnya 1 jam tidak memungkinkan, 30 atau 15 menit bisa berlatih meditasi. Anda harus berusaha untuk mengumpulkan kebajikan ini sebanyak yang Anda bisa. While you are doing your daily chores, while you are cooking in the kitchen also, you can be mindful of the chopping, stirring, washing. Can keep the general awareness as much as one can. Ketika Anda sedang melakukan kewajiban Anda, misalnya ketika Anda sedang memasak, Anda juga tetap bisa berperhatian murni. Misalnya ketika Anda sedang memotong, Anda bisa lakukan dengan memotong dengan mengerahkan perhatian murni. Demikian juga ketika Anda sedang mencuci. Anda bisa menggunakan kesadaran secara umum. Okay. Thank you, Charlie. Ya, demikian jawaban dari yang terhormat Charlie Docaru. Karena waktu mungkin maybe we should continue with asking for forgiveness and then sharing merit and taking the 5 precepts for the yogi that are going home, ya Charlie. Okay. Ya, karena keterbatasan waktu, mungkin kita harus melanjutkan dengan rangkaian kegiatan penutupan ini ya. Pertama-tama kita akan melakukan permohonan maaf. Kalau misalnya sulit lihat ke depan, itu di buku halaman 27. Kita akan melakukannya bersama-sama ya. Sayale, if I have done wrong to Sayale by deed, speech or thought, may I be forgiven so that I may live in peace and happiness. Sayale, jika saya telah melakukan kesalahan pada Sayale melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan, semoga saya dimaafkan agar saya dapat hidup damai dan bahagia. If I have done wrong to you by deed, speech, or thought,
May I be forgiven so that I may live in peace and happiness. I also forgive you so that you may live in peace and happiness. Sadhu, sadhu, sadhu. Now we would like to share merit, Shali. First doing the Patipatiya Pancaguna Puja. Yes. Yeah, Ima. Yeah. We can say together, yeah? okay, Shali. Imaya Dhamma Patiya Buddha Pujemi Imaya Dhamma Patiya Dhamma Pujemi Imaya Dhamma Patiya Sangha Pujemi Imaya Dhamma Patiya Mata Pitalo Pujemi Imaya Dhamma Patiya Acariye Pujemi Ata Imaya Patipatiya Rati Chara Yati Maranama Parimucetami Idam me punyam asavakaya vaham hotu. Idam me punyam magaphala nyanasa pacayo hotu. Idam me punyam Nibbanasa Pacayo Hotu Imanu Punya Bagan Mata Pitunanca Ajayananca Nyati Mitananca Sabba Pedananca Sabba Devatananca Sabba Satananca Pachima Sadhu Sadhu Sadhu. Yes, Shali, and now the yogis would like to request for the Visarana and Panchasila. Okay. Okay, we can say together, yeah. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato
Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddham Saranam Gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami. Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami. Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami. Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami. Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami. Saranagamana Paripunam. Amma Shale. Yes, please say Panatipada. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Kami sumicacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan seksual yang tidak patut. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Suramiraya Macapamadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari segala macam minuman keras dan obat-obatan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Idam me punyam. Idang me punyang Asavakaya vaham odu. asawakaya waha otu. Idam me silam. Idang me silang
Nibbanasa Nibbanasa Pacayo Hotu. Pacayo Hotu. Apamadena Sampadeta. Amashale. Sadhu, Sadhu. sadhu, sadhu. Namaskara. Jale, all of us, thank you very much for your very kind guidance during this year-end retreat, Jale. Thank you so much, Jale. May Jale Yes. always be safe, healthy, and peaceful, Jale. So it is also a lot of joy to be having this opportunity to share the Dhamma in this 13-day meditation retreat. So I wish everyone good health, mental peace, and a smooth, regular Dhamma practice to attain the goal in this very life. Sadhu, sadhu, sadhu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Syalito Charu. Kita semua mengucapkan terima kasih kepada Syalito Charu. Kemudian Syalito Charu mengatakan terima kasih juga. Syali merasa senang bahwa berkesempatan untuk berbagi dhamma dalam retret akhir tahun selama 13 hari ini. Kemudian Syalito Charu mengharapkan agar semua yogi bisa mendapatkan kesehatan yang baik, kedamaian, dan kesehatan mental yang baik, kemudian bisa mempraktekkan dhamma ini dengan lancar, supaya bisa mencapai tujuan akhir di kehidupan ini juga. Sadhu, sadhu, sadhu. Please keep up the Dhamma practice and we will meet again. Sadhu, sadhu. Syalito Charu pesan supaya kita tetap selalu praktek dhamma dan kita akan bertemu kembali. So all yogi, please be in Anjali position. Venerable Syalito Charu will soon leave this Zoom meeting. Okay.